Selamat sore anak-anak, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau mulai ibadah kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami bisa beribadah sore hari ini. Urapi kehidupan kami, rumah kami, peralatan yang kami pergunakan. Kuasa iblis yang mau mengambil sukacita kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, keluar engkau. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus sayang semua. Nanti ketika ada kata-kata sayang papa, kalau ada papa di dekatnya anak-anak arahkan ya sayangnya anak-anak ke papa, mama, kakak, adik ya. Kamu ini sebenarnya siapa? Teman-teman kita di sekolah minggu. Nah, tapi berhubung kita masih ibadah online, kita arahkan ke layar handphonenya anak-anak masing-masing ya, ke layar televisi, layar laptop ya. Sungguh-sungguh, sekalipun pakai gerakan, keluarkan suaranya, buka mulutnya ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Nah, anak-anak
tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu berikutnya ya. Bagaimana cara Musa. Nanti ketika ada kata berenang, anak-anak bergaya ya, berenang ya. Berkapal, anak-anak bergaya seperti mendayung. Kemudian berterbang, jadi seperti burung. Kemudian berjalan dan berlari lebih cepat lagi ya. Anak-anak tetap keluarkan suaranya pakai gerakan sungguh-sungguh. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belalah air laut kosong, demikian dia lewat. Sekali lagi. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belalah air laut kosong, demikian dia lewat. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Kita mau dengarkan pengumuman ya. Pengumuman kita, ibadah sekolah minggu kita masih tetap online ya, setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi anak-anak harus sudah siap sebelum jam 4 ya. Kemudian yang kedua, setiap kali beribadah anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya, buku, alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis ya. Yang ketiga, ringkasan firman, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Tante ulang ya, KZYIYNP. Oke, sekarang kita mau menerima firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri kembali. Kita nyanyi lagu Samuel Kecil. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap dibantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Terimalah persembahan pujian kami yang kurang dari sempurna. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati kami, telinga kami, pikiran kami, mata kami, sehingga kami bisa sungguh-sungguh. Kuasa iblis yang mau mengambil benih firman Tuhan, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, keluar engkau. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Kita mau buka ayat ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh ya, ini bagian yang terpenting dalam ibadah kita sore hari ini ya. Kita buka ayatnya di Kejadian 1 ayat 16 sampai 19. Kejadian 1 ayat 16 sampai 19. Tante bacakan untuk anak-anak ya. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala. Cakrawala itu apa? Langit ya, langit. Untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Jadi anak-anak, pada hari keempat Tuhan menciptakan benda penerang yang ditaruh di mana? Di langit ya. Ada 3 benda penerang yang Tuhan ciptakan. Yang ditaruh di langit tadi ada apa saja? Ada matahari, ada bulan, ada juga bintang. Apa tujuan Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang? Untuk memisahkan siang dan malam. Maksudnya kalau matahari muncul, anak-anak bisa tahu, oh ini siang hari gitu ya. Kemudian kalau ada bulan muncul sama bintang muncul, oh ini sudah malam ya, waktunya tidur gitu ya. Nah, itu tujuannya Tuhan ya. Nah, pada hari ini Tante ingin menjelaskan salah satu dari 3 macam benda langit yang Tuhan ciptakan ya. Nah, yang mana ya kira-kira yang mau Tante ceritakan kepada anak-anak? Nah, coba anak-anak tebak ya. Kita lihat dulu gambarnya ya. Ada 3 tadi ya benda penerangnya ya. Matahari, bulan, dan bintang. Nah, Tante kasih petunjuk, anak-anak coba tebak ya. Petunjuk yang pertama, dia itu berbentuk bulat. Nah, yang mana? Nah, matahari bentuknya bulat? Ya, matahari bentuknya bulat. Bulan bentuknya bulat? Ya, ada bulan yang berbentuk bulat. Namanya bulan purnama ya. Kemudian bintang. Bintang berbentuk bulat? Oh, tidak. Oh, berarti hari ini Tante bukan bercerita tentang bintang ya. Bintangnya singkirkan dulu. Berarti tinggal berapa pilihan? 2 pilihan ya, matahari atau bulan ya yang mau Tante ceritakan. Nah, petunjuk yang kedua, dia lebih besar dari yang lain. Dia lebih besar dari yang lain dan menguasai siang hari. Nah, asa kita sudah mendapatkan benda langitnya. Nah, apa benda langitnya? Matahari ya. Matahari itu ukurannya lebih besar daripada bulan dan dia menguasai siang hari ya. Nah, kemudian Tante mau tanya, matahari itu terbit di sebelah mana? Sebelah timur ya, di sebelah timur. Kemudian dia akan terbenam di sebelah barat ya. Nah, kita tadi sudah mengenal matahari secara jasmani ya. Matahari secara jasmani itu yang bagaimana? Yang anak-anak bisa lihat di langit.
bisa dilihat dengan mata ya. Oh, itu ada matahari di langit. Nah, tadi kita sudah belajar bentuknya apa? Bulat. Kemudian ukurannya bagaimana? Lebih besar dari bulat. Kemudian terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, sekarang kita mau belajar tentang matahari secara rohani. Nah, apa itu matahari secara rohani? Kita lihat ayatnya ya. Di Matius 5 ayat 45 ya. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga ya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Sampai di situ dulu ya. Jadi matahari ini diterbitkan Tuhan bagi siapa saja? Orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi matahari ini anak-anak secara rohani berbicara tentang kasih Allah. Nah, kasih Allah, Allah itu mengasihi semua orang. Seperti tadi ya, lagu yang kita nyanyikan ya, Yesus sayang semua. Semua itu siapa? Yang jahat disayang Tuhan, yang baik juga disayang Tuhan. Nah, seperti sinar matahari, terbit bagi orang yang jahat dan orang yang baik ya. Nah, itu. Nah, kita sekarang Tante mau tanya dulu. Nah, ya. Anak-anak mau masuk surga? Mau. Oh, banyak sekali ya yang mau ya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Oh, banyak sekali ya. Nah, semua pendengar siaran ini pasti kalau ditanya mau masuk surga, pasti jawabannya mau. Nah, untuk masuk surga ini anak-anak kita harus punya tiket ya. Seperti anak-anak kalau mau masuk ke area permainan harus beli tiket pakai uang. Nah, tapi kalau untuk masuk surga enggak pakai uang ya. Tiketnya didapatnya bagaimana? Nah, tiketnya bisa didapat kalau kita menjadi sama seperti Yesus. Nah, tiketnya masuk surga bisa didapat kalau kita menjadi sama seperti Yesus. Bagaimana caranya Tante bisa menjadi sama seperti Yesus itu ya? Ya tinggal mencontoh Yesus. Yesus tadi sayang sama semua ya. Sayang sama yang jahat, juga sayang sama yang baik. Nah, kita juga mencontoh. Berarti kita harus sayang sama semua juga ya. Nah, semua ini siapa? Tante mau kasih tiga poin ya. Kita harus sayang sama siapa saja. Sayang semua dong, seperti Yesus tadi ya. Katanya mau masuk surga, berarti harus sama seperti Yesus. Yesus sayang semua, kita juga harus sayang semua. Nah, siapa saja semua itu? Nomor 1 ya, kita harus sayang sama Tuhan, harus mengasihi Tuhan ya. Mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Ayo kita baca ayatnya dulu. Di Matius 22 ayat 37 sampai 38 ya. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Segenap itu apa? Seluruh. Semuanya kita kasih ke Tuhan gitu ya. Segenap itu seluruh. Dengan seluruh apa saja? Dengan seluruh hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu ya. Bagaimana itu caranya? Nah, di ayat 38 ya, itulah hukum yang terutama. Apa artinya terutama? Yang paling penting anak-anak ya, yang paling penting dan yang pertama. Pertama itu artinya apa? Nomor 1. Pertama itu artinya nomor 1. Jadi bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Caranya menjadikan Tuhan yang utama, yang paling penting dan yang pertama. Menjadikan Tuhan yang nomor 1. Nah, coba anak-anak koreksi ya dirinya anak-anak masing-masing ya. Kita ini sudah menjadikan Tuhan nomor 1 atau belum ya? Apakah Tuhan itu masih nomor 2, nomor 3 atau nomor 5 ya? Nah, kita cek ya koreksi masing-masing. Bagaimana caranya tahu Tante Tuhan itu sudah jadi nomor 1 di hidupku? Caranya ketika anak-anak dihadapkan pada 2 pilihan. Mau pilih Tuhan atau mau pilih sesuatu selain Tuhan. Nah, contohnya ya, hari Minggu jam 4 sore.
anak-anak dihadapkan pada dua pilihan. Mau ibadah sekolah minggu atau mau nonton film kartun di televisi yang bagus-bagusnya. Nah, anak-anak mau pilih yang mana? Nah, kalau anak-anak sudah bisa memilih ibadah sekolah minggu, itu berarti anak-anak menjadikan Tuhan yang nomor 1 ya. Tapi kalau masih pilih TV, masih pilih game, masih pilih mainan, berarti Tuhan belum nomor 1, nomor 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, jadi caranya gimana taunya? Anak-anak bisa memilih Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain ya. Nah, itu yang pertama, mengasihi siapa saja? Mengasihi Tuhan. Caranya menjadikan Tuhan nomor 1. Berikutnya, kita bisa mengasihi sesama. Nah, Tante mau terangkan dulu ya, sesama itu siapa saja ya. Siapa saja Tante sesamaku ini? Ya, mulai dari yang paling dekat. Mulai dari yang paling dekat ya, ada di rumah ya. Anak-anak sekarang di rumah, siapa yang ada di rumah? Papa, mama, kakak, adik, mungkin ada opa oma di rumah, berarti tambahkan opa, oma. Ada asisten rumah tangga, tambahkan lagi asisten rumah tangga. Nah, ketika anak-anak sudah bisa mengasihi sesamanya, anak-anak yang paling dekat di rumah tadi, anak-anak bisa mengasihi yang lebih besar. Ya, teman di sekolah, guru di sekolah, teman di sekolah minggu, guru sekolah minggu, tetangga, dan lain-lain ya. Terus bagaimana caranya bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri? Oh, caranya bisa mengasihi sesama ya. Tante sudah bocorkan jawabannya ya. Ya, kita lihat dulu di ayatnya ya. Di Matius 22 ayat 39 ya. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini ayatnya ya anak-anak ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri ini loh. Nah, diterangkan lagi di ayat yang lain di Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Sampai di sini ya. Nah, jadi intinya kalau kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri ini adalah hanya berbuat baik, hanya berkata baik. Nah, contohnya Tante. Tadi ayatnya segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah dulu demikian. Nah, Tante kasih bahasa yang sederhana ya, semoga anak-anak paham ya. Anak-anak kalau ingin melakukan, anak-anak ini kan menyayangi dirinya anak-anak sendiri ya. Kalau mandi tuh sampai bersih ya. Kalau tangannya kotor sedikit langsung cuci tangan, mengasihi dirinya sendiri. Nah, begitu juga mengasihi sesama. Mengasihi sesama harus seperti diri sendiri. Contohnya ya, kalau anak-anak, setiap kali anak-anak mau berbuat, harus dipikirkan dulu. Kalau aku mau berbuat yang jelek misalnya ya, aku mau memukul orang, memukul temanku. Anak-anak berpikir dulu, apa aku senang dipukul? Oh, aku enggak senang. Berarti anak-anak jangan memukul. Gitu. Ya, kemudian kalau misalnya anak-anak diperlakukan baik sama kakaknya, sama adiknya ya, dipinjemi mainan, anak-anak senang enggak? Senang. Kok gitu anak-anak lakukan seperti itu. Anak-anak juga pinjamkan mainannya anak-anak kepada kakak, kepada adik. Oh, aku enggak suka mainanku direbut ya. Nah, aku enggak suka mainanku direbut, berarti anak-anak jangan merebut mainannya kakak atau adik. Nah, anak-anak misalnya mau mengejek temannya. Anak-anak berpikir dulu, kalau aku diejek, aku suka enggak ya? Oh, enggak suka. Berarti anak-anak jangan mengejek. Begitu ya. Nah, kalau misalnya anak-anak mau bohong, anak-anak pikirkan lagi, kalau aku dibohongi, suka enggak ya? Oh, enggak suka. Kalau gitu jangan bohong. Itu namanya mengasihi sesama seperti diri sendiri ya. Nah, tadi harus sayang semua ya. Sayang Tuhan, menjadikan Tuhan nomor 1. Mengasihi sesama seperti diri sendiri ya. Kemudian yang ketiga, mengasihi musuh. Apa Tante? Mengasihi musuh? Loh, tidak salah tak? Musuh itu kan jahat Tante. Masa saya harus mengasihi musuh? Ya gitu ya.
musuh itu kan jahat sama saya. Nah, tadi katanya gimana? Mau masuk surga. Kalau mau masuk surga dapat tiketnya bagaimana? Menjadi sama seperti Yesus. Nah, kalau mau menjadi sama seperti Yesus kan tadi seperti sinar matahari, menerbitkan matahari bagi siapa saja yang jahat. Tadi yang jahatnya itu duluan anak-anak ya. Yang jahat baru disebutkan yang baik. Nah, katanya mau jadi sama seperti Tuhan supaya bisa masuk surga. Berarti harus mengasihi yang jahat juga, bisa mengasihi musuh ya. Bisa mengasihi musuh. Masa Tuhan itu mengasihi musuh, Tante? Tadi di lagunya tadi kan cuma sayang papa, mama, kakak, adik, kamu dan saya. Mana ndak ada kata-kata musuhnya. Kita lihat ya, Tuhan sudah contohkan loh anak-anak kalau Tuhan itu juga sayang sama musuhnya ya. Kita lihat ayatnya di Matius 5 ayat 44. Tertulis ya, tetapi aku. Nah, aku ini siapa? A besar itu berarti Tuhan. Nah, tetapi Tuhan berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Loh, Tuhan sudah berfirman ya, aku berkata kepadamu. Berarti Tuhan berfirman ya, kasihi musuhmu. Nah, tapi Tuhan tidak cuma ngomong tok anak-anak. Tuhan kasih buktinya ya. Kita baca lagi di Lukas 23. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Nah, ini ya, kita baca dulu perikopnya, Tante. Perikopnya. Ya, Yesus disalibkan. Loh, ini berarti ceritanya apa? Tentang Yesus disalibkan. Nah, ya, ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Tengkorak ini Bukit Golgota ya, anak-anak ya. Mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang sudah jahat sama Tuhan, yang menyalibkan Tuhan itu tadi. Nah, tapi Yesus bisa bilang sama Bapa di surga, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai di sini ya. Jadi Yesus bagaimana? Terbukti ya kalau Yesus itu mengasihi musuhnya. Nah, musuh ini yang bagaimana, Tante? Musuh ini artinya begini anak-anak ya. Anak-anak bukan cari-cari musuh. Oh, aku mau memusuh yang situ, kan jadi musuhku. Oh, aku mau memusuh yang sana, kan jadi musuhku. Nanti baru aku kasihi. Oh, enggak begitu ya. Kita mencontoh Tuhan tadi ya. Tuhan itu kan baik ya anak-anak ya. Tuhan itu benar, bahkan tidak berbuat dosa. Tetapi masih ada orang yang membenci Yesus loh. Padahal Tuhan sudah baik, tapi masih ada yang membenci Yesus. Nah, musuh itu begitu ya. Bukan kita yang memusuhi, tapi teman-teman yang memusuhi kita ya. Memusuhi kita. Itu ya. Nah, bagaimana caranya mengasihi musuh ini? Kita ikut mencontoh Tuhan. Karena tadi tujuannya kita mau jadi sama seperti Tuhan, jadi kita mencontoh Tuhan ya. Nah, contohnya bagaimana? Tuhan kasih contoh tadi, Yesus berdoa. Nah, jadi mengasihi musuh itu dimulai dengan mendoakan orang yang jahat kepada kita. Mendoakan yang bagaimana, Tante? Ya yang baik seperti Tuhan tadi. Tuhan di dalam doanya bilang, ya Bapa, ampunilah mereka. Berarti kita harus mendoakan yang baik. Misalnya ya anak-anak ya, anak-anak mendapatkan nilai yang bagus, tetapi teman-teman ada yang iri sama anak-anak karena nilainya anak-anak lebih bagus dari mereka. Nah, bagaimana caranya anak-anak mendoakan mereka? Mendoakan orang yang iri sama anak-anak ya. Anak-anak bilang, Tuhan berikan hikmat akal budi kepada mereka supaya nilai mereka juga bagus seperti nilai saya. Nah, itu baru mendoakan yang baik. Nah, kemudian di dalam doanya Tuhan tadi, Tuhan bilang gimana? Ya Bapa, ampunilah mereka. Nah, cara mengasihi sesama kita dengan cara mengampuni, memaafkan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Nah, memaafkan ini anak-anak harus satu paket,
harus satu paket dengan melupakan. Jadi kalau anak-anak bisa memaafkan orang lain, anak-anak harus bisa melupakan kesalahan orang itu, ya. Sepaket itu bagaimana, Tante? Tante kasih gambarannya ya. Seperti anak-anak kalau beli sandal itu loh anak-anak ya. Anak-anak beli sandal, satu kardus, satu paketnya itu isinya di dalamnya ada berapa? Ada 2 ya. Sandal yang kanan dan sandal yang kiri. Tidak mungkin kan satu kardus itu isinya cuma 1, anak-anak langsung kembalikan, tidak mau, sandalnya cuma 1 kok, harusnya kan 2. Nah begitu juga dengan mengampuni dan melupakan, itu harus satu paket seperti sandal tadi ya. Kalau memaafkan harus mengampuni ya. Kalau memaafkan harus melupakan ya. Tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Loh Tante, contohnya ya. Tante kasih contoh gini, si adiknya ini merusakkan mainan si kakak. Kemudian adiknya ini minta maaf sama kakaknya. Kak, maaf ya, aku sudah merusakkan mainannya kakak. Oh iya dek, kakak maafkan gitu ya, dimaafkan. Beberapa hari kemudian si adik ini mengambil mainannya kakak tanpa izin. Kakaknya marah, kamu ini ya ngambil mainanku ndak pakai izin. Dulu juga sudah rusakkan mainanku lah. Loh berarti si kakak ini bagaimana? Ndak satu paket. Bisa memaafkan adiknya, tapi beberapa hari kemudian dia ungkit, dulu kamu merusakkan mainanku. Nah berarti itu nggak bisa melupakan. Itu seperti apa? Seperti anak-anak kalau pakai sandal cuman satu sisi. Coba kaki kanannya pakai sandal, yang sebelah kiri nggak pakai sandal, gimana anak-anak? Nggak mau ya, malu ya. Kemudian jalannya pincang-pincang, terus jatuh, tersandung ya, atau terjatuh sehingga merugikan dirinya anak-anak sendiri. Nah sama dengan cerita si kakak sama si adik ini tadi ya, si kakak bisa memaafkan tapi belum bisa melupakan, sehingga si kakak ini seperti orang pakai sandal satu sisi saja itu tadi, terjatuh merugikan diri sendiri. Apa kerugiannya kalau bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan? Dosa kita ini, kesalahan kita ini yang banyak ini tidak akan diampuni juga oleh Tuhan. Lo rugi sendiri ya, gak bisa masuk surga dong kalau kesalahannya kita gak diampuni Tuhan ya. Nah jadi kalau memaafkan harus satu paket dengan melupakan, jangan diungkit-ungkit lagi ya, gitu ya. Jadi mengasihi musuh itu harus bagaimana? Harus mendoakan yang baik, kemudian bisa mengampuni, jangan ketinggalan, dan melupakan ya. Nah kita berarti sudah bisa mengasihi semua, sayang sama semua. Tadi siapa saja yang disayangi? Tuhan, mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan. Caranya gimana? Dengan menjadikan Tuhan nomor 1. Kemudian bisa mengasihi sesama. Seperti siapa? Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kemudian yang ketiga, mengasihi musuh dengan cara mendoakan, mengampuni, dan melupakan. Nah, kalau kita sudah bisa mengasihi ketiga ini, anak-anak, kita bisa bersinar seperti matahari. Nah, matahari tadi bersinar bagi yang jahat dan yang baik. Berarti kita juga sudah bisa mengasihi yang jahat, mengasihi musuh, dan yang baik, mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, kita mempunyai sinar matahari. Hidup kita menjadi bercahaya. Bagian mana Tante yang bercahaya? Nggak ada cahayanya tuh. Bagian mana? Ayo kita lihat ya. Nah, ini ada contohnya. Ada contoh orang yang sudah bercahaya karena punya kasih Allah ya. Di Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 29 ya. Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Oke, Tante bacakan untuk anak-anak ya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Jadi Musa ini naik ke Gunung Sinai untuk menerima apa?
2 loh batu. Nah, 2 loh batu ini isinya kasih anak-anak ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Kemudian ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu, maksudnya Musa itu tidak sadar ya, Musa tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, apanya yang bercahaya anak-anak? Kulit muka nih loh, wajah ini ya, kulit muka, wajah. Nah, wajah bercahaya itu yang bagaimana tante? Kita soroti lampu supaya mukanya bercahaya? Enggak ya. Muka bercahaya, wajah bercahaya ini artinya mukanya berseri. Nah, mukanya berseri, selalu tersenyum. Coba lihat gambarnya itu. Kalau anak-anak mukanya berseri, bagaimana? Bagaimana itu, lihat tuh. Cakep-cakep, cantik. Nanti coba habis ibadah sekolah minggu ini ya, anak-anak lihat wajahnya anak-anak di cermin itu. Kalau anak-anak mukanya berseri, selalu tersenyum, itu aku cakep atau enggak ya? Aku ini cantik atau enggak? Pasti cakep dan cantik. Nah, tidak hanya sampai di situ anak-anak ya. Nah, ada hasil yang lebih besar lagi ya. Kita lihat di Matius 17 ayat 2. Matius 17 ayat 2. Oke, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya, nyanya ini siapa? Nya ini Yesus ya, karena N-nya huruf besar ya. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Nah, ternyata wajah Yesus bercahaya juga seperti matahari. Kita tadi kalau bisa mengasihi Tuhan sesama dan musuh juga bercahaya. Mukanya bercahaya seperti matahari. Loh, sama enggak anak-anak? Sama ya wajah Yesus bercahaya, wajahnya anak-anak bercahaya. Nah, tadi kalau mau masuk surga, dapat tiketnya caranya gimana? Bisa sama seperti Yesus. Nah, kalau ini tadi, Yesus bercahaya, anak-anak bercahaya, berarti sama enggak? Sudah sama. Oh, berarti kita dapat tiket. Tiket mana? Masuk kerajaan surga ya. Nah, begitu caranya ya untuk bisa masuk kerajaan surga. Oke. Demikian dulu firman Tuhan kita pada sore hari ini. Ya, semoga apa yang Tante sampaikan ini bisa tertanam di hatinya anak-anak, biar Tuhan yang menerangkan lebih lanjut ya buat anak-anak Roh Kudus yang tolong. Oke, kita mau bangkit berdiri. Tante mau berdoa untuk anak-anak sikapnya yang sungguh-sungguh. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang bisa menyayangi semua orang yang jahat juga orang yang baik, sehingga kami bisa masuk dalam kerajaan surga bertemu Engkau selamanya. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati Opawi dalam pembukaan rahasia firman, berkati guru-guru dan teman-teman sekolah minggu kami. Jika ada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang malas, Tuhan jamah, sehingga minggu depan bisa beribadah bersama dengan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat akal budi dalam sekolah kami. Kembalikan kami minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.